Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan serta adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita bertemu di kesempatan sore hari ini sambil menanti datangnya waktu berbuka. Kita duduk sejenak untuk yatadarasuna, mempelajari yakni Al-Quranul Karim atau at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Dan di kesempatan kita yang mulia ini kita sedikit banyak akan berbicara tentang tadabbur Al-Quran. Ya, Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat, maka terkumpul isi kandungan Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, sehingga untuk mengetahui tentang tafsiran dari surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat 113 dari Al-Baqarah hingga Anas. Jadi penjabaran dari 7 ayat yang ada dalam Al-Fatihah itu tertuang dalam 113 surat. Ya. Di mana inti dari surat Al-Fatihah itu ada pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Quran yang Allah turunkan kepada kita melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan langsung kepada Nabi yang ummi, yang tidak mengenal baca dan tulis, maka terjaga hingga sekarang. Maka kita membacanya itu seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kalau kitab-kitab terdahulu itu dijaga oleh umat-umatnya sendiri, adapun Quran maka yang menjaganya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah Quran diturunkan hanya sekedar hanya untuk ditilawahkan, hanya sekedar untuk dibaca saja? Maka jawabannya tidak. Meskipun orang yang dia mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, itu akan mendatangkan ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, dia juga mendapatkan pahala. Ya, tetapi tidak semata-mata hanya sekedar ditilawahkan atau menjadi syarat rukun dalam ibadah salat seperti ini. Ya. Maka perhatikan di dalam surat Sad di ayat ke-29. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Perhatikan di surat apa tadi? Sad ayat berapa? 29. Allah Ta'ala berfirman, kitabun, ini adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab ini dipenuhi dengan keberkahan. Berkah itu sendiri namanya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Quran disifati sebagai kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya, tapi bukan caranya dipakai untuk pasang jimat, ditulis, dimasukkan ke gelas lalu diminum, bukan itu. Keberkahan Quran itu ketika dibaca, ya, kemudian dihafalkan, dipahami, ditadaburi, diamalkan, kemudian ditebarkan, diajarkan, sampai kemudian dijadikan sebagai obat. Ya. Maka kalau ada orang yang dia jarang membaca Quran atau sama sekali tidak baca Quran, menghafalnya pun juga tidak, apalagi dengan mentadaburi, mentafsirkannya atau mengamalkannya, sampai dia tidak mengajarkannya atau tidak dijadikan syifa sebagai obat, ini artinya dia telah menghajar, memboikot Al-Quran. Modelnya macam-macam. Ada orang yang suka membaca, ya, membaca Al-Quran, ya. Ada orang yang nggak seneng, nggak dengar aja komentarnya negatif, kaya ono sing kepaten wae, dino-dino, ya, sing dengarkan Al-Quran. Ya. Ada yang dia sudah membaca, menghafalkannya, namun terjatuh dalam sikap tidak mau untuk memahami isinya, mentadaburinya. Sudah ada yang membaca, mendengarkannya, mempelajarinya, memahaminya, nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, atau tidak diajarkan, atau tidak dijadikan obat. Ya, para ulama itu kan mereka pelaku tajribat, ini uji coba gitu, percobaan gitu. Jadi mereka ada yang mencoba dengan pikir tertentu, ayat tertentu, doa tertentu yang itu mendatangkan manfaat baginya. Contoh Ibnu Qayyim misalkan, dia ketika tiba di Mekah dalam kondisi sakit, tidak punya uang untuk beli obat atau berobat. Akhirnya dia mengambil air Zam-Zam, dibacakan Al-Fatihah berulang kali.
Dia tidak batasi, merasa dia cukup diminum, lalu mendatangkan kesembuhan. Lalu setiap ada orang yang bertanya kepadanya, ya, tentang masalah misalkan sakit yang ini, kasih resep ini, karena dia telah melakukannya, tajribat. Maka Sufia sembuh atas izin Allah Ta'ala. Imam Qurtubi, beliau melakukan tajribat dengan zikir. Setiap singgah di suatu tempat tidak lupa untuk mengatakan, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Maka dia tidak pernah mendapatkan mara bahaya. Hingga tiba di suatu tempat, dia lupa baca, disengat kala jengking, baru ingat, oh tadi saya lupa untuk membaca zikir tersebut. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Tapi berkahnya Quran tidak sekedar ditilawahkan, apalagi kalau dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sihir. Yang sekarang banyak orangnya tukang sihir itu menggunakan media Quran, ditulis dengan darhaid, ditulis dengan huruf kebalik, dan seterusnya. Taib, Allah mengatakan lagi, liyadabbaru ayatihi. Ya, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan itu, liyadabbaru ayatihi. Apa hikmahnya? Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ini hikmahnya. Tujuan Quran diturunkan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ditadaburi, diperhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran. Maka dengan Quran, ya, dia akan mengetahui jalan menuju Tuhannya. Ya, karena para nabi itu salah satu tugas mereka adalah mengenalkan jalan kepada umat agar sampai kepada Allah, jalan menuju Allah Ta'ala. Yaitu dengan bersyukur, dengan beribadah, dengan berzikir, dan seterusnya. Diajarkan. Nah, maka dari ayat ini, surat apa tadi? Shad, ayat berapa? Antum sudah murajaah 3 kali ini. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa hakikat buta huruf terhadap Al-Quran yang sejatinya itu bukan orang yang nggak bisa baca Quran. Buta huruf terhadap Al-Quran itu yang sejatinya bukan orang yang dia tidak bisa baca Quran, namun orang yang membaca Al-Quran namun ia tidak memahami apa yang ia baca. Ya. Seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan Amirul Mukminin fi tafsir, Imam Muqatil bin Sulaiman, beliau mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, tafsir Muqatil, man qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu fahuwa ummiyun. Siapa yang ia membaca Al-Quran lalu kemudian tidak mengetahui tafsirnya, pemahaman dari ayat tersebut, dialah orang yang sejatinya disebut sebagai ummi, orang yang buta huruf. Nah, jadi kita harus naik kelas. Tidak hanya pelajarannya sekarang tuh PTQ, TPA, apalagi Markas Tahfidz Quran, naik level lagi, yang dimudahkan untuk mempelajari tentang huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, tentang wakaf wal ibtida'nya, sampai dia kemudian mutqin kuat, naikkan levelnya. Untuk apa? Memahami Quran, mentadaburi Al-Quran, itu tujuan utamanya. Maka kaidah yang disebutkan dalam Quran, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya
akhlak ahli Al-Quran dinyatakan sedikit mempelajari Al-Quran 1 ayat 2 ayat namun diiringi dengan pemahaman dan tadabbur, itu jauh lebih baik daripada banyak membaca Al-Quran tanpa ada tadabbur atau tafahum. Ya, kita bisa membaca sehari 2-3 juz misalkan, namun kok kemudian tidak diiringi dengan tadabbur, itu masih ya dikatakan belum kurang afdal, ghair mafdul. Lebih utama yang mempelajari sedikit 1-2 ayat namun dia memahaminya lalu diupayakan untuk diamalkan, itu lebih baik, lebih utama. Karenanya ketika Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya, itu kan maknanya ada 2, mempelajari lafaz-lafaz huruf-hurufnya dan mempelajari apa itu makna kandungannya. Sekarang ini kan banyak markas-markas tahfidz kemudian mengajarkan tentang makhraj sifat huruf, tapi takallufan, ya, dibuat seakan-akan bacaannya fasih padahal itu memberat-beratkan. Itu diingatkan oleh pakar tajwid di zaman ini, ya, Syekh Dr. Aiman, ketika ada seorang syekh yang dia membaca 2 atau 3 ayat akhir di surah Al-Baqarah, namun ra-nya yang ia baca itu terlalu takallufan, itu menghancurkan, dianggap baru 1 huruf dikatakan engkau telah menghancurkan semua. Quran itu diturunkan sangat mudah untuk dipelajari, sampai kemudian standar itu dijadikan standar yang ini bacaannya bagus, tahsihnya luar biasa, ya. Maka aja mas kan dirahmatillah ta'ala, itu menjadi nasihat bagi kita semua, ya, belajar itu penting, dan belajarlah kepada guru yang jelas dari sisi ilmunya. Ya, ada orang yang dia, ya, jadi kata para ulama yang mana ilmu tajwid itu harus melalui musafahah, tatap muka, langsung mengambil. Dan kita kalau perhatikan para ulama, para imam yang imam-imam, ketika mereka melantunkan Al-Quran itu enggak ada yang terbebani ketika mengucapkan makhraj huruf atau sifat huruf. Tapi kalau kita hanya sekedar baca ta'awud, basmalah, al-fatihah, mulutnya maju, ya, karena ditekankan, wah ini harus macam-macam. Ini namanya apa? Takalluf, memberatkan, menjadikan banyak orang lari untuk belajar Quran. Maka tolong diperhatikan hal yang demikian. Telah diingatkan sama pakarnya langsung. Yang mau minta videonya bisa kami sebutkan nanti. Taib jemaah sekalian dirahmati ta'ala, mana yang lebih didahulukan, mempelajari huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, atau mempelajari tafsirnya? Para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan lebih didahulukan mempelajari kandungan maknanya, ya, lebih diutamakan untuk mempelajari kandungan maknanya daripada mempelajari huruf-hurufnya. Sebab itulah maksud Al-Quran diturunkan untuk menambah keimanan. Kalau sekarang kita fokusnya kepada huruf-hurufnya sampai kita mampu untuk membacanya secara benar, ujung-ujungnya sudah merasa cukup dengan ilmu Quran. Naik level ndak mau, wis aku koyoke pantes saya jadi guru tajwid baik, ya. Untuk mengajarkan, untuk belajar untuk ilmu tafsirnya, ulumul Qur'annya, usul tafsirnya, kayaknya ndak mau, dan itu bahaya. Banyak guru-guru tahsin, maaf ini, guru-guru yang tahsin tilawah itu mereka tidak naik level masuk kepada ilmu
mendalami ilmu Quran atau ilmu alat-alat yang mengantarkan kepada tafsir Quran. Ini kekeliruan yang besar. Ya, memang betul kita termasuk bagian orang yang mengajarkan Quran, ya, ketika mempelajari Quran dengan ilmu tajwidnya. Tapi jangan lupa substansi, ya, awalnya, asalnya bahwa Quran diturunkan itu untuk menambah keimanan. Dan Nabi telah ingatkan, kebanyakan umatku yang menjadi orang munafik itu adalah al-qurra, para pembaca Al-Quran. Kenapa? Mudah takjub. Ya, baca Allahu Akbar bisa takjub, bisa bikin bangga diri. Membaca sekedar Al-Fatihah saja, apalagi bisa irama ini, irama itu, dan seterusnya, bisa menjadikan Masya Allah. Maka yang dikatakan Nabi SAW, kebanyakan umatku yang menjadi orang munafik itu al-qurra, para pembaca Al-Quran. Rubah sekarang, naik level untuk kita masuk dalam level tadabbur Quran, mempelajari kandungan maknanya, maksudnya, dan tujuannya. Ya. Ada rentang waktu 11 bulan kata para ulama. Mentadaburi Al-Quran, waktu yang ideal itu dari bulan Syawal hingga Sya'ban. Sementara bulan Ramadan khusus untuk membaca apa? Huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya, itu mengkhatamkannya berulang kali. Sehingga para ulama kalau mereka masuk dalam bulan Ramadan meliburkan seluruh majelis ilmunya, fokus untuk mengkhatamkan Quran di siang hari, di malam hari. Nanti kalau sudah masuk Syawal buka lagi majelisnya. Ya. Sahabat Jundub bin Abdullah bin Umar dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mengatakan kami dahulu belajar iman terlebih dahulu. Jadi di fase Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memiliki para sahabat, kami di zaman Nabi itu lebih dulu belajar iman baru belajar Al-Quran, sehingga bertambahlah iman kami. Adapun kalian, ini Nabi para sahabat berkata kepada zaman tabi'in, adapun kalian itu belajar Quran dulu baru belajar keimanan. Ya, karenanya para sahabat mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghafal Quran. Ya, karena setelah sahabat itu banyak yang bisa menghafal Quran. Tapi kalau jenis sahabat, Umar saja 12 tahun untuk bisa mempelajari surah Al-Baqarah, yaitu memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. 12 tahun. Saking senangnya, Umarul Khattab sampai menyembelih 1 ekor unta untuk dibagi-bagikan. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmatillah ta'ala, mentadabburi Al-Quran, mempelajari kandungan maknanya itu lebih diutamakan. Ya, makanya kalau belajar tajwid tentang cara baca, ojo kesuwen, jangan lama-lama. Ya, cari guru yang mumpuni, yang kemudian mengajarkannya dengan kesungguhan, terus kemudian kita sering menyimaknya, selesai. Supaya kemudian kita bisa melangkah kepada yang lebih utama dari mempelajari ilmu Quran, yaitu tafsirnya atau tadabburnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmatillah ta'ala, pemahaman yang salah tentang arti tadabbur yang menjadikan banyak orang kemudian berpaling dari Al-Quran, dari belajar Al-Quran, adalah keyakinan bahwa Quran itu sulit dipahami. Ini pemahaman yang salah. Betul, memang ada standarnya. Orang kalau ingin belajar tadabbur Quran, ya, dia memiliki ilmu alat lebih bagus, ilmu bahasa Arab, ilmu usul tafsir, usul fikih, mustalah hadis, dan yang lainnya. Ya.
Tapi ketika dia mempelajari sebuah kitab tafsir, tafsir yang ringkas misalkan, yang tafsir itu juga sudah menuju kepada inti dari kandungan ayatnya, maka dia akan bisa mentadaburi maksud dari ayat-ayat yang dia baca. Makanya kami sarankan, pelajarilah satu kitab tafsir yang ringkas untuk pemula. Contoh yang selamat akidahnya, tidak repot dengan nukilan hadisnya, pakailah tafsir dari Al-Muyassar, namanya At-Tafsirul Muyassar. Ada Al-Fiqhul Muyassar, ada Tafsir Al-Muyassar. At-Tafsir Muyassar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Itu antum mempelajari kitab ini, membaca ayatnya, lalu terjemahannya, lalu tafsirnya, itu 1 tahun selesai 30 juz dan maksud atau masuk pada inti makna dari ayat-ayat yang dibaca, yang dipelajari. Ya. Ini ditulis oleh kumpulan para ulama. Ya. Kemudian dicetak oleh percetakan yang Malik Fahad yang ada di Madinah. Ya. Dan banyak faedahnya. Yang pertama, itu yang nulis bukan satu, tapi kumpulan nukhbah minal ulama. Yang kedua, akidahnya selamat. Ya, tidak bercampur dengan akidah-akidah filsafat ahli kalam dan yang lainnya. Murni akidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak repot ya dengan nukilan hadis ini sahih atau tidak, karena sudah disortir, difilter, ditakhrij kalau seandainya perlu disebutkan hadisnya, dan membantu kita langsung kepada intinya. Baru nanti kita naik level kepada tingkat lanjutan seperti tafsir As-Sa'di misalkan ya. Yang semisal dengan tafsir Al-Muyassar ada namanya tafsir Al-Mukhtasar atau Al-Mukhtasar fi tafsir. Ini juga termasuk menjadi kitab tafsir ringkas untuk pemula. Kalau di universitas itu biasanya disuruh untuk menghafal, diberikan pilihan Muyassar atau Mukhtasar. Hanya saja kalau Mukhtasar kelebihannya di setiap penafsiran ayat itu ada fawaidnya, ada tambahan fawaidnya dan seterusnya. Taib hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, apa sih makna tadabbur? Kalau dikatakan tadabbur itu enggak sulit. Ya, terus apa makna tadabbur? Tadabbur itu artinya adalah merenungi, memikirkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka ia memahami, meraih kandungan maknanya, hikmah dan maksudnya. Ya, sehingga ketika orang membaca satu ayat, dia akan menemukan, oh di sini ada terkait dengan masalah akidah, masalah amalan hati, ini masalah fikih, masalah muamalah. Oh, intinya adalah pada permasalahan ini dan seterusnya. Ya. Orang yang mentadaburi Al-Quran itu ada tanda-tandanya. Misalkan ketika dia melewati ayat-ayat innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbu as-sabirin, ya, yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, maka dia akan bergembira, optimis. Ya, bergembira, senang. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, menyukai orang yang berbuat sabar, yang dia memiliki kesabaran. Allah mencintai orang yang dia suka bertaubat, kembali kepadanya. Ya, atau Allah menyukai orang-orang yang rajin bertaubat misalkan, atau yang menjaga kesuciannya. Maka menjadikan dia senang, ingin seperti itu. Karena diberikan apa? Kabar gembira, maka dia bergembira dan senang. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sekurangnya ada 7 tanda sifat yang ketika seorang itu mendapatkannya, salah satunya atau semuanya, maka dia telah mencapai derajat tadabbur dalam Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama, berkumpulnya hati dan pikiran saat membaca Al-Quran. Ya, jadi hatinya nggak kemana-kemana. Kita kadang mau Quran tapi hatinya nginget uang.
ingat dengan orang, ingat dengan dunianya, kegiatan aktivitasnya. Padahal kata para ulama, dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, sementara mengingat manusia itu menjadikan penyakit. Coba kalau antum dibilangi sama orang, dilapori, katanya antum begini begini begini, si fulan ngomong seperti itu, gimana hati kita? Kepikiran. Kalau ada kepikiran bisa jadi penyakit. Kalau penyakit jadi sakit, yang akhirnya kita tidak bisa konsentrasi, mau kerja tidak bisa, mau ibadah yang kepikiran. Maka zikrun nas daun, nginget-nginget menungso itu menjadikan kita sakit, itu penyakit. Beda dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Membaca Al-Quran itu bagian daripada zikir, bahkan afdhalul dzikri, zikir yang paling utama. Ya, maka agar kita nyampe derajat tadabbur saat membaca Al-Quran, yang tanda pertama ini apa? Berkumpulnya hati dan pikiran saat membacanya. Pernah mungkin saya sebutkan penulis Mushaf Madinah namanya siapa? Usman Toha. Ya, ada mushaf nggak di sini? Mushaf Madinah bukan itu? Yang mushaf pojok gitu. Kalau bisa cetakan sana, nanti di belakangnya ada tanda tangannya beliau, ada tulisannya. Itu terjemahan bukan? Terjemahan. Yang itu enggak ada. Coba ditengok. Di sana ada. Nah, coba diambil. Itu paling atas. Paling atas bisa ini. Nah, itu. Pegang aja. Coba dibuka di bagian paling akhir, itu nanti ada tulisannya di sana. Ya, Al-Khattat itu. Maksudnya Mushaf Madinah itu hasil tulisan tangan. Hasil tulisan tangan. Dari tulisan tangan itu lalu dibuat plakat, kemudian dicetak. Penulisnya siapa? Usman Toha. Sehingga dikenal dengan Mushaf Usmani. Itu ya. Keunikan dari Mushaf Usmani ini, Madinah, satu halaman 15 baris. Coba dihitung, 15 baris bukan sembarang ayatnya. 15 baris. Betul. Satu juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Ngitung sesuai no. Kemudian untuk mencari awal juz itu ada rumusnya. Misalkan nih, coba cari juz 25. Rumusnya, juz yang kita cari kurangi 1 kalikan 2, berapa hasilnya? Bingung? Juz 25 berarti 25 kurangi 1 kali 2, angka 48 tambahkan angka 2 di belakangnya, jadi 48. Coba cek juz 25 halaman 482, betul enggak? Nah, gitu loh. Jadi antum belajar dari Mazhibatur Rahim, nanti ngetes di rumah. Coba tanyain itu. Nah, antum pinter matematika aja. Gitu. Berapa bi juz 10? Tinggal hitung aja. 10 kurangi 1, 9 kali 2, 18. Oh, 182. Cek, benar itu. Iya enggak? Juz 25. Berapa tadi? 482. 482. Baik. Kemudian ayat atau surat-surat yang dia diawali dengan kalimat tasbih seperti sabbaha, yusabbihu, juz berapa itu kira-kira? Masih ingat ya? Juz 28, juz 27 gitu ya. Itu ada kuncinya. Kapan kita mengatakan yusabbihu, kapan kita mengatakan sabbaha. Kan kadang-kadang hafalan kita nggak selalu kuat ini. Nah, ini ada rumusnya. Kalau surat-surat yang huruf awalnya ada titik, maka dibacanya yusabbihu.
Tapi kalau awal surat yang huruf awalnya tanpa titik dibacanya sabbaha. Coba buka surat At-Taghabun itu, kan tak ada titiknya, betul? Bacanya apa? Yusabbihu atau sabbaha? Mana? Pakai HP boleh, Bapak. Antum belajar ini loh. Bukan lagi lihat dalang, bukan. Belajar nih, silakan lihat mushafnya. Mau pakai aplikasi boleh, mau lihat mushaf boleh. Ya. Al-Jumu'ah, jim, ada titiknya tidak? Ada. Awal ayatnya apa berarti? Awal suratnya itu yusabbihu lillahi ma fis samawati, gitu ya. As-Saff, Sot, ada titiknya tidak? Ada nggak sot itu titiknya? Nggak ada. Berarti apa? Sabbahalillah, itu. Ada rumusnya. Nah, silakan nanti dicek. Jadi nanti kalau misalkan anaknya hafal juz 28, bingung gigi Al-Jumu'ah atau Ghabun, ya. Kemudian misalkan Al-Hadid, misalkan As-Saff, ini macamnya sabbaha atau yusabbihu. Nah, pakai kaidah tadi rumusnya. Kalau ada titiknya, huruf yang di awal surat ada titiknya, berarti yusabbihu, pakai fi'il mudhari'. Tapi kalau kemudian huruf awalnya dari surat tersebut tanpa titik, maka bacanya sabbaha, pakai fi'il madhi. Nah, kembali kepada mushaf Utsman Thaha atau mushaf Utsmani yang ditulis dengan tangannya itu oleh Utsman Thaha. Dia pernah ditanya, berapa lama engkau berhasil menuliskan satu mushaf 30 juz, 114 surat, 6.000-an ayat? Ya. Ini kan khattat, ini ahli tulis Arab. Jadi kalau nulis ya cepet. Kalau kita kayak batik, beda. Kita kalau nulis Quran itu yo kayak gini, ya burung, ya kayak lagi batik gitu. Ini beda. Tapi beliau ketika ditanya 3 tahunan lebih, bertahun-tahun, kok bisa? Maka dia menjelaskan, saya itu kalau ketemu ayat tentang neraka itu tangan tidak bisa melanjutkan, pedih, ngeri, azab neraka, azab ini diberikan, wah, ada ancaman dahsyat misalkan gitu, itu nggak berani melanjutkan. Kalau melewati tentang kenikmatan surga, ini pengennya terus nulis, nggak mau berhenti. Apa sih kenikmatannya gitu? Ini berarti dia apa? Mengumpulkan hati dan pikirannya. Ya. Seperti Nabi SAW ketika dalam salat malamnya, ketika melewati ayat-ayat tentang rahmat, maka Nabi berhenti lalu berdoa minta rahmat. Kalau melewati ayat-ayat azab, Nabi berhenti kemudian berlindung dari azab. Ya. Kalau kita imamnya seperti itu, subhanallah, subhanallah, gitu ya, dianggapnya salah. Nabi juga kadang yukarrir, mengulang-ulang ayatnya, bahkan dalam satu malam pernah cuma 1 ayat yang dibaca. Coba kalau kita yang di belakangnya, ya, tidak luput dari teguran kita. Ya, imamnya bener ya, seseorang usah tinggal ganti itu ya. Ya. Kalau membaca berulang-ulang dalam rangka tadabbur boleh. Ya. Karena di sana dia akan mendapatkan maksud, tujuan dan memahami ayat tersebut. Yang kedua, menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah, buka min khasyatillah. Ya, menangis karena takut kepada Allah. Itulah yang dijumpai pada orang-orang yang mencapai derajat tadabbur. Ayat-ayat yang dia baca itu menjadikan bercucuran air matanya. Kenapa? Arafu minal haqq, mimma arafu minal haqq, karena mereka mengetahui kebenaran dari ayat-ayat yang dibacanya. Ya, itu tanda orang masuk pada derajat tadabbur. Yang ketiga, bertambah rasa khusyuknya. Bertambah rasa khusyuknya.
Maka ia begitu memuliakan Quran. Ketika membaca, dia menghadap ke kiblat, ya, pakaiannya menutup aurat, memakai wewangian, diawali dengan ta'awud. Kalau di awal surat dibaca basmalah, ya, bertambah kekhusyuannya. Kalau kita kan pengen langsung di ujung ayat buka lagi, kaitannya wis kata wis. Nah, itu. Sehingga banyak orang yang tidak meraih tadabbur dalam Al-Quran. Seakan-akan Quran ini mau wiridan, hanya sekedar dibaca tanpa ada ilmu. Itu subhatnya dari orang-orang sufi, tasawuf, ya, ajaran tasawuf. Mereka mengatakan, ini yang mengatakan Al-Imam Ibnul Qayyim yang mantan sufi. Ibnu Qayyim itu sebelum ketemu dengan gurunya Ibnu Taimiyah itu seorang sufi tulen. Ya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang syubhat ini, bahwa orang-orang sufi itu kalau berkata tentang Quran dan hadis, mereka mengatakan laisa fihima ilmun. Quran dan hadis itu tidak ada ilmu di dalamnya, tidak ada pengetahuan, tidak nambah pinter, tidak nambah iman. Sehingga mereka, kalau mereka belajar Quran kalau mereka dengan Quran itu hanya dengan membaca tok. Hadis-hadis Nabi hanya dibaca kataman, kalau takhtiman itu mung diwaca tok. Nabi mengatakan misalkan berkaitan dengan ucapannya min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'nih, misalkan di antara tanda kebagusan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan bermanfaat. Ini tidak ada maknanya, tidak ada ilmunya. Innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung dengan niatnya. Dianggap ini tidak ada ilmu, nggak usah dipahami, kita baca aja, hanya sekedar menjadi wiridan gitu. Padahal keduanya adalah sumber ilmu. Ahlu sunnah menetapkan Quran dan sunnah sumber ilmu. Jalannya ahlu sunnah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dan ucapan para ulama terdahulu. Ya. Makanya kalau antum lihat banyak orang sufi tidak belajar Quran hadis, ya karena mereka memahami itu nggak ada ilmunya. Gitu. Dan ilmunya dari mana? Dari gurunya yang disebut dengan ilmu laduni. Kata mereka ilmu laduni lebih bagus dibandingkan ilmunya para nabi. Kalau nabi turun wahyu melalui perantara malaikat Jibril, kalau laduni Allah langsung bisiki dalam hatinya. Pinter mana gitu. Nah, ini subhat-subhat mereka. Taib yang keempat, bertambah imannya. Bertambah imannya. Zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya. Tujuan utama kita membaca Quran apa itu? Ziyadatul iman, menambah keimanan. Kalau sudah berjuz-juz, bersurat-surat kita katakan tidak nambah iman, berarti ada yang salah dalam kita membaca Al-Quran. Oh, jebule cuma membaca saja, ya, tidak masuk pada level tadabbur atau tafahum. Ya, maka perbaiki metodenya. Kalau sekarang Ramadan, bukan saatnya kita mentadaburi. Meskipun tidak masalah, Ustaz, saya misalkan fokus untuk mempelajari beberapa surat tapi paham tafsirnya, maknanya itu gimana? Bagus. Dibandingkan dengan orang yang mengkhatamkan 10 kali tapi nggak paham-paham apa yang dibaca, yang penting wis khatam. Nanti kena laporan. Ya, gitu. Makanya maskan dirahmati Allah Ta'ala, tujuan Quran diturunkan adalah untuk menambah iman. Yang kelima, bergembira dan optimis. Itu tadi dengan melewati ayat-ayat yang di sana memberikan kabar gembira. Yang keenam, gemetar.
Ya, kulitnya sampai menggigil, takut kepada Allah. Tapi rasa takutnya kepada Allah itu hingga akhirnya menumbuhkan rasa harap dan ketenangan. Jadi kalau kita takut kepada Allah itu beda seorang yang takut kepada selain Allah. Kalau ada orang takutnya kepada binatang buas misalkan, atau kepada setan, kepada jin, dia akan lari menjauh, betul enggak? Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar takut kepada Allah, itu menghasilkan ketakwaan, melakukan perintahnya, berharap pahala, menjauhi larangannya karena takut dengan azabnya. Yang terakhir, bersujud. Tanda orang mencapai tadabbur dalam Quran adalah ia melakukan sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kapan? Saat melewati ayat-ayat sujud tilawah. Ya, maka kita harus mengerti ada kurang lebih belasan lah, 15 atau 13 tempat di sana dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan jangan gaptek, ibarat kita gitu. Imamnya sujud tilawah malah subhanallah, dikiranya salah, itu kok harusnya rukuk malah sujud, padahal sedang sujud tilawah. Ya, maka kenali di mana tempat-tempatnya kita melakukan sujud tilawah. Biasanya kalau di mushaf ada tanda apa? Gambar sajadah gitu ya. Ya secara apa lah, gambar sajadah gitu, paling enak guys. Ada sajadah Ka'bah hobi ya gitu. Itu mana ya? Itu. Nah, sujud tilawah kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW itu resep jitu, kiat paling baik untuk apa? Ngusir setan di rumah. Sehingga para orang tua ini atau siapapun penghuni rumah dianjurkan membaca ayat-ayat, surat-surat yang di dalamnya ada sujud tilawah, karena akan mengusir berapapun setannya. Kalau kita melewati sujud ayat sajadah, lalu kita sujud tilawah, meskipun satu kali sujud, itu semua setan yang di rumah akan lari terusir sambil menangis keluar dari rumah. Nah, kan banyak caranya sih. Kita jaga zikir juga demikian, masuk semua rumah mencegah setan masuk. Tapi nggak semua orang masuk rumah baca zikir, terutama anak kecil yang keluar masuk rumah. Membaca surah Al-Baqarah juga bisa mengusir, rumah tidak akan didekati. Tapi 2,5 juz gitu ya, antum mau nggak apa-apa ya. Dulu ada seorang ulama ahli hadis, dia membaca setiap malamnya, meruqyah rumahnya dengan membaca ayat kursi 5 kali, masih diganggu. Ini ulama ahli hadis, sampai jinnya menampakkan dan berkata, apa ada bacaan Quran yang lebih bagus daripada engkau? Ya, sampai dikritik sama jinnya, lebih bagus bacanya dia, sampai ditantang, sing luwih apik meneh apa ora. Ya. Hingga akhirnya ulama tersebut meningkatkan bacaannya 50 kali dalam semalam, baru hilang godaannya itu, di rumahnya bersih. Gak ada yang berani untuk menampakkan batang hidungnya atau membuat kegaduhan, tidak ada. Kalau kita nggak mau susah, yaitu baca ayat-ayat sujud tilawah. Kita melakukannya, mereka jinnya terusir, setannya terusir sambil menangis. Ini orang diperintahkan sujud, lalu dia sujud, baginya surga, sementara aku diperintahkan sujud dulu waktu ke Nabi Adam, namun tidak sujud, maka bagiku neraka. Itu sambil nangis mengucapkan demikian. Ya, nah, taib hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sudah waktu berbuka belum? 3 menit lagi. Taib, kita masuk pada poin yang berikutnya berkaitan dengan kunci utama tadabbur Al-Quran. Kita bisa menambahkan 6
atau 7 tanda mencapai derajat tadabbur kalau kita mengetahui kunci utama apa itu tadabbur Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan kunci utama tadabbur Al-Quran itu adalah cinta terhadap Al-Quran. Jadi tumbuhkan mahabbatul Quran, mencintai Al-Quran. Ya, cintai Al-Quran, mencintai tilawahnya, mencintai ketika menyimaknya, mencintai ketika mempelajari tafsirnya, mengamalkannya, menebarkannya, sampai menjadikan sebagai sifat. Cintai Quran. Dan cinta itu amalan hati. Ya, apa saja yang dicintai oleh hati, maka hati akan mudah melekat, rindu, dipuja, ya, dan bisa memutus dari selainnya. Sehingga ketika ada hati yang telah tertaut hatinya cinta terhadap Al-Quran, dia akan merasakan kelezatan saat membacanya, bersatu saat memahaminya, sehingga memudahkan untuk mentadaburi. Ya, maka ia dapat meraih tadabbur yang berkesan, ya, pemahaman yang mendalam. Apalagi hati itu merupakan alat untuk memahami dan berpikir. Contoh misalkan, ya, antum kalau melewati ayat-ayat yang menyebutkan kalimat al-insan, ya, contohnya surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr. Kira-kira insan itu maknanya apa? Maknanya apa? Manusia. Kalau para ulama mengartikan berbeda. Al-insan kalau itu turunnya disebut sebagai surat Makkiyah, dengan Madaniyah beda. Surat-surat Makkiyah yang membicarakan kalimat al-insan itu ditafsirkan dengan orang-orang kafir. Jadi yang merugi siapa? Orang kafir. Sudah bengong itu? Sudah ya? Baik. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.